Setiap hari, jutaan anak muda Indonesia berjalan masuk ke kampus mereka, membawa buku, membawa mimpi, dan tanpa sadar membawa satu hak yang sangat berharga, hak untuk bersuara. Di negara ini, kita menyebutnya demokrasi, bukan sekedar kata di buku pelajaran, tapi sebuah cara hidup. Cara kita saling menghargai, cara kita memilih pemimpin, dan cara kita menyampaikan apa yang kita rasa benar. Tapi, apakah kita benar-benar memahaminya? Mari kita dengar dari mereka yang merasakannya langsung di kampus dan di ujung jari mereka. Di era digital seperti sekarang, kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada ruang sidang atau mimbar kampus. Ia hadir di setiap kolom komentar, setiap status, dan setiap video yang kerap kita unggah. Media sosial telah menjadi ruang demokrasi baru, di mana siapapun bisa bersuara, kapanpun, dan dari manapun. Kalian udah lihat postingan tentang kebijakan UKT belum? Udah, aku juga udah share, rame banget komennya. Emang kamu udah baca sampai akhir sih? Belum sih, tapi dari judulnya udah kelihatan jelas gak sih? Nah, itu masalahnya. Kebebasan berpendapat itu memang hak kita. Tapi kalau semisal kita menyebar informasi tanpa tahu benar dan salahnya, itu bukan demokrasi. Itu malah bahaya. Bener sih Bel, tapi gimana kalau kita jadinya terus diem malah nggak ada yang bersuara? Nah, makanya kalau semisal kita mau bicara, kita harus baca dan pahami dulu informasi yang kita punya. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara, itu benar. Tapi di kampus, kebebasan itu sedang disalahpahami. Ada yang takut bicara karena takut dianggap aneh, ada yang terlalu berani berbicara tanpa menyaring fakta, dan ada pula yang lebih memilih untuk diam. Padahal, diam juga adalah sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Di media sosial, satu unggahan bisa menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Itulah mengapa setiap kata yang kita tulis adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Bentar. Jadi gue denger kalian bicara tentang UKT ya? Jujur, gue juga khawatir kalau mereka mendapat UKT gede, tapi mereka nggak berani speak up tentang hal itu. Betul, aku juga ngerasa gitu, mau ngomong tapi takut dikritik dan salah. Tapi justru itu nggak sih yang bikin demokrasi stuck? Mereka yang berkuasa malah semena-mena, sedangkan kita malah diem aja nggak berani bicara. Seharusnya kita harus bisa menyuarakan hal tersebut. Betul, tapi berani itu bukan sembarangan, An. Di media sosial, jika kita salah satu kata aja, itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Memang kebebasan berpendapat itu sudah diatur dalam undang-undang, tapi ada juga batasan dalam suatu penyebaran ujaran kebencian dan hoax dalam kita bermedia sosial. Demokrasi itu bukan arena untuk sebebas-bebasnya, tetapi ada juga batasan dalam hal berpendapat. Maka dari itu, literasi digital itu juga penting. Tapi dalam media sosial, kita tidak cukup tahu, kita juga harus paham supaya kita bisa menjadi warga negara yang aktif di media sosial dan juga demokratis. Jadi demokrasi itu bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Betul. Di lingkungan kampus, demokrasi bukan hanya soal pemilihan ketua BEM saja atau voting kebijakan. Ia hadir dalam hal-hal kecil. Ketika kamu berani mengangkat tangan dan bertanya di kelas, ketika kamu ikut berdiskusi dalam forum mahasiswa, dan ketika
kamu memilih untuk tidak menyebarkan berita yang belum kamu verifikasi. Dan di media sosial, setiap postingan, setiap komentar, dan setiap respon yang kamu buat adalah suaramu dalam demokrasi digital. Suara itu nyata, suara itu pun punya dampak, dan suara itu adalah tanggung jawabmu. Gue jadi rasa bersalah. Selama ini gue posting banyak hal tanpa peduli dampaknya dan mikirin kebenarannya. Kita semua pernah di situ, An. Yang penting kita berani untuk memulai dan sadar bahwa perbuatan itu nggak benar. Tapi bagaimana kita bisa beneran ikut demokrasi? Kita cuma mahasiswa biasa. Justru dari yang biasa itu semuanya dimulai dari mengikuti diskusi kampus, memilih ketua BEM yang benar, dan ketika bermedia sosial kita menyebarkan sesuatu yang bermanfaat kepada pengguna media sosial tersebut tanpa menyebarkan suatu kebencian. Demokrasi itu ya seperti ini, dimulai dari diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demokrasi bukan milik mereka yang ada di gedung DPR, bukan hanya milik para politisi atau aktivis. Demokrasi adalah milik kita semua, termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Setiap suara yang kamu keluarkan dengan benar, setiap informasi yang kamu saring sebelum disebarkan, setiap keberanian kamu untuk berkata jujur, itu semua adalah wujud demokrasi yang hidup. Jagalah suaramu, karena suara yang bertanggung jawab adalah suara yang mengubah dunia.